Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Math My ID. Kali ini kita akan melanjutkan seri pembahasan bocoran soal penalaran matematika UTBK tahun 2025. Untuk soal yang ini diperoleh dari infonya itu dari bocoran di hari kedua. Meskipun entah ini benar atau enggak, saya sebenarnya belum bisa mengvalidasi. Cuman infonya di internet katanya ini bocoran soal di hari kedua. Oke, langsung saja kita baca ceritanya. Sebuah tiang lampu dengan lampu terpasang di puncaknya berada di sudut lapangan olahraga. Ani dengan tinggi badan 15 meter berdiri sejauh 1,5 meter berdiri sejauh 15 meter di depan tiang tersebut. Di sisi lain, di depan tiang lampu tersebut dipasang dua tiang, yaitu di titik A dan D untuk menyangga sebuah papan pengumuman berbentuk persegi panjang, yaitu CDEF. Jarak tiang pengumuman ke tiang lampu adalah AL sama dengan BL sama dengan 5. Tinggi papan pengumuman CF sama dengan 3 meter dan lebarnya CD sama dengan 5 meter. Sedangkan tinggi tiang AE adalah 8 meter. Duh, gambarnya agak kekecilan ya. Saya ambilkan dulu yang besar. Oke, kita pindahkan dulu ukuran-ukuran yang ada di dalam cerita ke dalam gambar. Ada informasi apa aja ini? Sebuah tiang lampu dengan lampu terpasang di puncaknya berada di sudut lapangan olahraga. Ani dengan tinggi 1,5 meter. Berarti ini Ani tingginya 1,5 meter. Ani itu yang mana? Nah, kira-kira yang pakai baju merah ini nih, si Ani nih. Suka pakai baju merah. Oke, Ani yang pakai baju merah ini tingginya adalah 1,5 meter. Berarti ini 1,5 meter. Berdiri sejauh 15 meter di depan tiang. Nah, ini ada berdiri sejauh 15 meter di depan tiang tersebut. Artinya ini ke sini itu nanti jaraknya adalah berapa? 15 meter. Oke, terus di sisi lain di depan tiang lampu tersebut dipasang dua tiang, yaitu di titik A dan D untuk menyangga sebuah papan pengumuman berbentuk persegi panjang, yaitu CDEF. Oke, ini ada A, ini B, ini adalah tiang untuk menyangga papan pengumuman CDEF. Jarak tiang pengumuman ke tiang lampu adalah AL sama dengan BL sama dengan 5 meter. Oke, berarti AL ini ke sini itu 5 meter. BL ini ke sini juga 5 meter ya. Ini 5, ini 5, kayak gini aja. Tinggi papan pengumuman CF sama dengan 3. C ke F itu ini ke sini nanti 3. CF ini 3. Terus kemudian ada informasi apa lagi di sini? CF sama dengan 3 dan CD sama dengan 5. CF 3, CD 5. CD mana? C gede. Oh, ini ke sini 5. Terus kemudian ada informasi apa lagi ini? Sedangkan tinggi AE adalah 8. AE berarti ini ke sini adalah 8. Oke, gambarannya kayak begini ya. Berarti semua yang ukuran-ukuran yang di dalam cerita udah kita pindahkan ke gambar. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya. Jika panjang bayangan Ani 5 meter, tinggi tiang lampu tersebut adalah titik-titik. Berarti nanti kan gambarannya kayak gini nih. Yang diketahui ini ke sini, ini bayangan Ani itu 5 meter. Yang ditanya tinggi tiangnya ini berapa? Kayak begitu. Oke, kita buat ilustrasi lagi. Dari sini kita sederhanakan ilustrasinya. Jadi hanya antara tiang, Ani, dan bayangan. Kayak begitu ya. Oke, berarti di sini ini tiang lampunya, terus di sini ada Ani begini. Ani berdiri di sini. Nah, ini tiang lampu ini bawahnya L, berarti KL tadi tinggi tiang lampunya belum ada ya. Ini saya kasih K. Terus kemudian di sini ada si Ani. Si Ani itu biar gampang saya kasih huruf apa ya? Bebas sih. Misalnya ini Ani saya kasih P, sini I, terus kemudian R kayak begitu. Yang penting nggak bentrok aja.
Terus tadi diketahui tinggi Ani itu 1,5 meter, berarti di sini 1,5. Terus bayangan Ani adalah 5 meter. Bayangan Ani kan di sini, berarti nanti posisinya di HR. HR-nya itu jadi 5, kayak begitu. Terus apalagi yang diketahui? LQ, jarak Ani ke lampu itu tadi 15, berarti di sini 15. Oke, sekarang kita fokus ke ilustrasi sederhana kita. Nah, untuk menentukan tinggi KL, kan tinggi lampu itu, tiang lampu itu kan KL. Untuk menentukan KL, kita bisa pakai apa ini? Ya, ini di apa ya, kalau udah biasa ngelihat yang di D1 pasti udah ada gambaran nih. Kalau ada gambar begini-begini pakainya apa? Iya, kita pakai kesebangunan. Gimana kesebangunannya? Kesebangunan itu berarti intinya ada dua buah bangun yang bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Nah, itu nanti apa yang bisa dimanfaatkan? Nanti kalau ada dua benda yang sebangun, nanti sisi-sisi yang bersesuaian itu nanti ukurannya sebanding. Jadi kita cari dulu nih yang sebangun yang apa? Yang sebangun itu ada segitiga KLR dengan yang satunya segitiga PHR. Nah, ini kan sebangun. Nah, kita cek sisi-sisi yang bersesuaian, berarti yang bersesuaian dengan KL. KL kan berarti sisi tegaknya ini nanti bersesuaian dengan PQ. Berarti kita buat KL dibanding dengan PQ itu nanti akan sama dengan apa? Sama dengan ada nggak sisi yang bersesuaian yang lain? Sebenarnya sama-sama sisi miring juga bisa nih, KR dibanding PR. Tapi masalahnya kalau kita pilih KR banding PR itu dua-duanya belum ada ukurannya. Jadi nggak akan membantu, sehingga kita pilih sisi yang lain. Sehingga kita pilih LR dibanding HR. HR kayak begitu. Kenapa pakai LR sama HR? Karena dua-duanya udah ada ukurannya, sehingga nanti bisa membantu di perhitungan. Oke, kita masukkan. KL-nya itu kita belum tahu dibanding dengan PQ. PQ-nya itu 1,5 sama dengan LR. LR-nya itu 15 ditambah 5 jadi 20 dibanding dengan HR. HR-nya itu 5. Sehingga kita peroleh berapa ini? KL, ini coret dulu deh. 20 sama 5 jadi 4 ya. Sehingga kita peroleh KL-nya itu sama dengan, ini tinggal 4 dikali 1,5. 4 dikali 1,5 jadi berapa? Iya, 6. Sehingga kita peroleh tinggi tiang lampunya itu adalah 6 meter. Jadi yang C. Ada yang ditanyakan nomor 1? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Misalkan tinggi tiang lampu adalah 10 meter, jika Doni yang tinggi badannya 1,8 meter dan berdiri di depan tiang lampu mempunyai panjang bayangan 9 meter. Jarak Doni dan tiang lampu adalah titik-titik. Oke, untuk kali ini belum perlu ilustrasi ini ya. Kita buat dulu ilustrasi sederhananya. Berarti di sini udah ketahuan tiang lampunya. Jadi kalau misal ada informasi-informasi di cerita kayak begini, kayak tiang lampu tingginya adalah 10 meter, ini hanya berlaku untuk soal yang bersesuaian. Jadi hanya berlaku lokal, nggak berlaku global. Ibaratnya kalau di nomor 11 nanti ada ditanya tiang lampu lagi, belum tentu tingginya 10 meter. Jadi nanti menyesuaikan cerita di sini ya. Oke, jadi kalau misalnya ada variabel atau mungkin ada ukuran yang dikeluarkannya di soal, itu hanya berlaku untuk di soal itu aja. Nanti yang berlaku global berlaku untuk semua soal dari cerita awal tadi, kayak begitu ya gambaran umumnya. Oke, jika Doni yang tinggi badannya adalah 1,8 meter berdiri di depan tiang lampu, berarti di sini ada si Doni. Oke, tadi si Doni. Terus kemudian kita tadi punya ini yang di bawah lampu itu hurufnya L, di sini K, terus di sini saya kasih ini Doni juga PQR aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, ceritanya tinggi tiangnya udah ketahuan ini 10 meter. Doni dengan tinggi badan 1,8. Berarti Doni ini di PQ ini 1,8 meter dan berdiri di depan tiang lampu mempunyai panjang bayangan 9 meter. Berarti bayangannya kita udah punya nih, bayangan Doni itu 9 meter. Jarak Doni dan tiang lampu adalah titik-titik. Berarti nanti yang ditanya itu sebenarnya L ke H. LH itu berapa?
Nah, untuk mencari LQ, kita cari LR terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena yang ada kesebangunannya nanti LR. LQ nanti nggak ada secara langsung. Oke, kita cari dulu panjang LR. Kita pakai apa? Kesebangunannya yang mana? Kesebangunannya segitiga KLR dengan segitiga PQR. Oke, sekarang gimana kesebangunannya? Sama kayak tadi. Berarti LR dibanding dengan apa? Dibanding dengan ini yang bawah, sama-sama bawah, QR, sama dengan KL dibanding dengan PQ. Oke, LR-nya belum tahu. QR-nya berapa? QR-nya 9, sama dengan KL. KL-nya itu 10, dibagi dengan PQ, 1,8. Sehingga kita peroleh LR-nya itu sama dengan 10 dikali 9 dibagi dengan 1,8. Sehingga LR-nya berapa? Sama dengan 90 dibagi 1,8. 90 dibagi 1,8 itu sama kayak 900 dibagi 18. Sama-sama kali 10. Dibagi 18. 900 dibagi 18 berapa? 90 bagi 18 itu 5, tambahin 0 berarti jadi 50. Oke, LR-nya 5. Kok nggak ada 50? Kenapa ya? Iya, karena di sini yang ditanya adalah jarak Andi ke tiang. Jarak Andi ke tiang itu adalah ini ke sini, berarti yang kita cari adalah LQ. LQ itu panjangnya berapa? Nah, kalau kita lihat LQ itu sama dengan LR dikurangi dengan QR. Berarti LQ itu sama dengan LR dikurangi QR. LR-nya berapa? LR-nya 50 dikurangi QR-nya berapa? QR-nya 9. Sehingga kita peroleh berapa ini? LQ-nya 50 kurangi 9 jadi 41. Sehingga kita peroleh nomor 10 jawabannya yang B. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Misalkan tinggi tiang lampu adalah 10 meter. Oke, di sini tiang lampunya berarti kita kasih 10, udah ada nih. Panjang bayangan sisi atas papan pengumuman yaitu E aksen F aksen. Berarti yang ditanya itu E aksen F aksen. Gimana ini untuk mencari E aksen F aksen? Nah, nanti untuk mencari E aksen F aksen kita bisa pakai kesebangunan. Kesebangunannya mana? Kita bisa pakai L E aksen F aksen dibanding dengan apa ini? L A B. Nah, nanti ini bisa pakai kesebangunan dari dua segitiga itu. Tapi, nah apa? Belum. Jangan tapi dulu. Berarti perbandingannya gimana? Perbandingannya itu nanti jadi E aksen F aksen dibanding dengan AB sama dengan ini apa ini? LF aksen dibanding dengan BF aksen. Nah, sekarang nih baru keluar tapinya. Tapi masalahnya LF aksen sama BF aksennya belum ketahuan. Gimana dong? Oke, kita cari tahu dulu ya. Kira-kira LF aksen sama BF aksennya bisa dicari pakai apa? Ya, bisa dicari pakai kesebangunan ini nih. Bagian yang ini. Set. Ya nggak kelihatan. Kita pakai bagian yang dari ini KL ke sini ya. Oke, yang ini. Nah, nanti kita bisa pakai kesebangunan yang itu KLF aksen. Nah, berarti nanti yang dibandingkan KLF aksen dengan apa ini? Yang satunya ini atasnya nggak kelihatan, FB F aksen kayak begitu. Oke, nanti kita buat ulang yang bagian KLF aksen sama FBF aksen ya. Oke, kita buat dulu gambarnya biar lebih kelihatan. Di situ terlalu banyak tumpukannya, nggak begitu jelas. Oke, berarti kalau saya buat ulang di sini saya kasih ini K, di sini L, di sini F aksen, terus kemudian tadi di sini ada B, terus di sini ada F. Oke, terus kemudian di bagian ini F aksen B kita belum tahu, makanya saya kasih
X terlebih dahulu, L ke B itu panjangnya 5, terus K ke L itu 10, F ke B tadi sama kayak E ke A, berarti F ke B itu jadinya 8. Oke, ini gambarnya kita singkirin dulu. Oke, sekarang lebih kelihatan ya, berarti kita buat perbandingannya apa ini? LF aksen dibanding dengan BF aksen itu akan sama dengan apa? KL dibanding dengan FB. LF aksen berapa? 5 plus X dibanding dengan BF aksen itu X sama dengan KL, K ke L itu 10 dibanding dengan FB itu 8. Kita coret-coret dulu. Sama-sama bagi 2, 10 jadi 5, 8 jadi 4. Kita kali silang berarti jadi berapa ini? 4 kali 5 plus X, 4 kali 5 20, plus 4 kali X jadi 4X, sama dengan X kali 5 jadi 5X, kayak begitu. Sehingga kita peroleh 20 sama dengan 5X kurangi 4X. Jadi berapa? Sama dengan X, kayak begitu. Sehingga kita peroleh X-nya itu 20, berarti B aksen ke F aksen itu sama dengan B ke F aksen itu sama dengan 20. Oke, sekarang kembali kita lihat gambarnya. Oke, perhatikan segitiga L, E aksen, F aksen. Berarti kita buat lagi nih ilustrasinya ya. Di sini dulu, nanti saya geser. Oke, di sini ada L, E aksen, F aksen, dengan di sini ada A sama B. Oke, ini A, sini B, kayak begini ya. Sekarang kita masukkan ukuran-ukuran yang udah kita dapat tadi. L ke B itu sama dengan 5 nih, dari atas tadi 5, terus kemudian F aksen ke B itu X, X-nya tadi 20. Terus AB itu dari cerita panjangnya adalah 5. A aksen, F aksen itu nanti yang dicari. Oke, kayak begitu ya ilustrasinya seperti ini. Oke, saya sesuaikan dulu posisinya. Oke, sekarang kita lihat kesebangunannya gimana ini. E aksen, F aksen dibanding dengan apa? AB sama dengan F aksen L dibanding dengan apa? Bukan F aksen B ya, tapi BL. Kayak begitu. Jadi kesebangunannya itu ini, saya pakai yang panjang dulu ya, berarti ini dibanding dengan ini itu nanti akan sama dengan ini dibanding dengan ini, kayak begitu. Sehingga E aksen F dibanding AB sama dengan F aksen L dibanding dengan BL. Oke, sekarang kita masukkan angkanya gimana ini? E aksen F aksen belum ketahuan dibanding dengan AB. AB-nya berapa? AB-nya 5 sama dengan F aksen L. F aksen ke L itu 5 tambah 20 jadi 25 dibanding dengan BL. BL-nya 5. Oh, ini mah tinggal dicoret 5-nya yang di bawah. Berarti coret-coret E aksen F aksennya itu sama dengan berapa? 25. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah yang E. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Misalkan tinggi tiang lampu adalah 10 meter, panjang bayangan sisi samping papan pengumuman adalah titik-titik. Oke, yang ditanyakan yang mana ini berarti? Wah, ini hapus saja ini. Oke, kita lihat di sini panjang bayangan sisi samping papan. Berarti panjang bayangan sisi samping itu misalnya di sini kita bisa pakai C aksen ke F aksen, nggak kelihatan ya? C aksen ke F aksen. Jadi yang bagian ini bayangannya kayak begitu. Nah, untuk menentukannya gimana? Nah, gimana ini cara menentukannya? Ya, kita cari di sini ini nih. Kalau kita buat kesebangunannya nanti modelnya kayak begini nih. Sama kayak yang di tahun sebelumnya, sama yang di di D1 juga ada yang model kayak begini. Oke, berarti nanti gambarannya kayak begitu. Nah, biar lebih jelas kita buat ulang ilustrasinya. Oke, gambarannya nanti ada segitiga kayak begini. Terus di sini ada lagi yang garis ke sini.
Ya, nggak lurus. Oke, ada lagi garis ini. Terus kemudian di sini papan pengumumannya itu di sini. Terus ini ke sini ada tiangnya. Tadi panjangin sampai bawah aja lah. Saat begini, terus berarti di sini yang paling atas itu tadi K, paling bawah ini L, terus kemudian yang udah ada, oh ya di sini B, terus kemudian ini C, terus di sini F, sini C aksen, sini F aksen, kayak begitu ya. Terus apalagi yang udah ketahuan ukurannya yang berhubungan dengan ini, KL ini tinggi lampu ini 10, terus kemudian ada apa lagi? LB ini 5, terus ada apa lagi? CF ini 3, atau F aksen B ini FB ini 8, terus kalau C ke B tadi berapa? 8, 3, oh berarti C ke B nya 5, karena di sini CF ini 3. Oke, terus apalagi yang udah ketahuan? Oke, baru ini aja ya yang udah ketahuan ya. Nah, berikutnya kita akan mencari C aksen, F aksen. Oke, ilustrasinya kayaknya udah cukup. Gambarnya udah cukup, kita fokus ke ilustrasi aja ya. Oke, karena kebetulan di soal sebelumnya kita udah mencari panjang B ke F aksen, kemudian kebetulan ukurannya relevan ya. Tadi di nomor sebelumnya juga tinggi lampu itu 10 meter, sama-sama 10 meter. Berarti nanti B aksen ke F aksennya ini nanti akan sama, yaitu panjangnya sama kayak X, yaitu berapa? 20. Oke, berarti ini kita tambahkan sekalian. B aksen, F aksen itu 20. 20 ini B aksen ke F aksen ya. Cuman yang ditanya itu C aksen ke F aksen. Gimana cara dapat C aksen ke F aksen? Kita misalkan dulu B ke C aksen itu Y. Misalnya di sini saya kasih Y. B ke C aksen itu Y, sehingga kita pakai kesebangunan. Kesebangunannya mana? Kesebangunannya LC aksen. Nah, ini kita buat segitiga sebangunnya yang ini. KLC aksen dengan segitiga apa? Dengan segitiga CBC aksen, kayak begitu. Nah, sekarang gimana ini kesebangunannya? Yuk, kita buat sisi-sisi yang bersesuaian. Berarti BC dibanding dengan apa ini? BC dibanding dengan BC aksen dibanding dengan LC aksen sama dengan BC itu dari yang kecil, berarti BC doang nggak pakai aksen. BC dibanding dengan LK. Oke, kayak begitu. Jadi bawah banding bawah. Jadi BC aksen ini dibanding ini sama dengan ini dibanding dengan ini ya. Oke, udah cocok. Sekarang kita lanjutkan, kita masukkan nilai-nilainya. BC aksennya kita kasih Y. LC aksennya, ini kan berarti LC aksen itu 5 plus BC aksen. BC aksennya Y, berarti jadi 5 plus Y. Sama dengan BC. BC berapa BC? BC 5. Banding LK. LK-nya berapa? 10. Kayak begitu. Ini kita sederhanakan dulu, coret dulu. Coret, 1, 2. Sehingga kita peroleh berapa ini? 2Y itu sama dengan 5 plus Y. Pindah ruas berarti 2Y kurangi Y, jadi Y sama dengan 5. Kayak begitu. Sehingga kita peroleh Y-nya itu nanti sama dengan 5. Nah, berarti bayangannya C aksen, F aksen. C aksen, F aksen itu sama dengan BF aksen dikurangi dengan BC aksen, kayak begitu ya. BF aksennya udah dapat dari nomor sebelumnya, yakni 20, dikurangi BC aksennya itu 5, sehingga kita peroleh berapa ini? Bayangannya 20 kurangi 5 jadi 15, sehingga kita peroleh jawabannya adalah yang E. Oke, sudah semua ya berarti ya. Jadi topiknya untuk yang sekarang itu tentang kesebangunan, jadi didalami lagi masalah kesebangunan terkait mencari sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingan, kayak gitu, dan menentukan kira-kira perbandingan mana yang berguna buat kita, kayak gitu. Maksudnya kan ada perbandingan yang dua-duanya nggak ada nilainya, itu nanti kalau kita cari yang nggak ada gunanya ngapain, kayak begitu. Jadi kita harus pinter-pinternya memilih perbandingan
yang akan mendekatkan kita pada tujuan, yang akan mendekatkan kita kepada jawaban kayak gitu. Jadi jangan salah mengambil perbandingan. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasannya. Untuk yang berikutnya nanti akan saya sambung di video selanjutnya. Dari saya cukup sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman semua untuk bisa lolos UTBK-nya, untuk bisa diterima di pilihan pertama, untuk bisa diterima di kampus impiannya, sehingga bisa selangkah mendekatkan teman-teman semua ke cita-cita yang diharapkannya. Oke, cukup sekian. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.